Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Wahyutami dengan NIM 209. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model memori yang dibimbing langsung oleh Bapak Taufik Rahman selaku dosen psikologi kognitif. Sensory memory didefinisikan sebagai penyimpanan informasi yang singkat dalam suatu cara yang khusus. Sensory memory pada seseorang mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera. Sensory memory dapat bertahan selama 1 atau 2 detik saja. Sensory memory terbagi atas 2 tipe. Yang pertama ada iconic memory, yaitu mengingat dengan melihat icon berlangsung selama setengah detik. Yang kedua ada echoic memory, yaitu mengingat dalam bentuk suara atau echo selama 2-4 detik saja. Fungsi dari memori: 1. Storage atau menyimpan adalah proses di mana encoding selesai dilakukan, baru dapat melakukan penyimpanan atau resensi. Yang kedua ada encoding atau memasukkan informasi, adalah sebuah proses pengubahan informasi ke dalam gelombang-gelombang listrik atau simbol-simbol tertentu yang sama dengan perangkat yang ada pada organisme. Yang ketiga ada retrieval atau menimbulkan kembali, adalah pemanggilan kembali informasi yang sudah tersimpan di dalam otak. Short-term memory atau memori jangka pendek merupakan penyimpanan memori yang menyimpan sejumlah data kecil untuk waktu yang singkat atau sangat singkat. Kapasitas ini biasanya memiliki amplitudo untuk menghemat antara 5 dan 9 elemen yang dipertahankan selama 10 atau 20 detik jika tidak diperbarui. Fungsi utama memori ini adalah menjadi ruang kerja tempat data diproses. Pada level komputer, itu akan setara dengan RAM. Memori jangka pendek memiliki karakteristik: 1. Kapasitasnya lebih kecil. Yang kedua, penyimpanannya terbatas. Yang ketiga, pemrosesannya terbatas. Dan yang keempat, peranan penting dalam proses memori. Faktor-faktor yang mempengaruhi memori jangka pendek yaitu efek posisi serial atau the serial position effect, yaitu sejumlah item-item atau objek yang disajikan secara beruntutan akan mempengaruhi ingatan seseorang. Item-item atau objek yang berada pada posisi atau urutan bagian awal dan juga akhir akan cenderung diingat lebih baik daripada item-item atau objek yang berada pada urutan di tengah. Sebab informasi atau item yang terletak di bagian awal akan lebih dulu memasuki ingatan jangka pendek sehingga memungkinkan dilakukan pengulangan di dalam pikiran secara memadai untuk kemudian dipindahkan ke dalam ingatan jangka panjang. Long-term memory atau memori jangka panjang adalah tempat merekam semua peristiwa penting yang mungkin berguna di masa depan. Informasi ini akan disimpan di gudang ini hampir secara permanen dan fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada orang tersebut tentang masa lalunya, sehingga ia dapat menghadapi masa kini atau masa depan secara optimal. Dapat dibandingkan dengan tingkat komputer dengan hard disk komputer. Klasifikasi long-term memory. Yang pertama ada memori deklaratif, menyimpan konten yang bisa dibawa secara sukarela ke hati nurani. Misalnya, untuk mengetahui bahwa ibu kota Spanyol adalah Madrid. Yang kedua ada memori prosedural, merupakan memori implisit terkait dengan tindakan. Misalnya, mengetahui cara mengendarai sepeda atau cara mengendarai dengan baik. Dalam model Atkinson dan Shiffrin,
Memori memiliki 3 area penyimpanan, antara lain yang pertama ada register sensorik atau sensory memory, yang kedua ada penyimpanan jangka pendek, yang ketiga ada penyimpanan jangka panjang. Atkinson dan Shiffrin membuat suatu perbedaan antara konsep memori dan konsep penyimpanan memori. Istilah memori mengacu pada data-data yang disimpan, sedangkan penyimpanan atau store mengacu pada komponen struktural yang berisi informasi. Dalam model Atkinson dan Shiffrin, informasi dalam penyimpanan jangka pendek dapat ditransfer ke penyimpanan jangka panjang, sedangkan informasi lain dipertahankan selama beberapa menit dalam penyimpanan jangka pendek, namun tidak pernah memasuki jangka panjang. Penyimpanan jangka pendek dipandang sebagai suatu sistem kerja atau working system yang di dalamnya informasi-informasi yang masuk akan memudar dan menghilang dengan cepat. Informasi yang tersimpan dalam penyimpanan jangka pendek dapat berupa suatu bentuk yang berbeda dengan wujud asli, sehingga informasi tersebut, misalnya sebuah kata yang dibaca oleh sistem visual, akan diubah dan direpresentasikan dalam memori secara automatik. Di dalam prosesnya, yang pertama, informasi tersebut ditangkap oleh indera dan setidaknya sebagian yang baik disimpan dalam register sensorik atau sensory memory. Di sisi lain, banyak informasi yang akan disimpan dalam register sensorik hanya noise. Oleh karena itu, akan menjadi perhatian difokuskan oleh informasi itu sendiri atau oleh subjek itu sendiri yang akan menyaring informasi ini. Dengan demikian, proses atensi bertanggung jawab untuk memilih informasi yang relevan untuk subjek dan untuk memindahkan data tersebut ke memori jangka pendek. Sesampainya di sana, data tersebut diproses dan ditafsirkan. Jika informasinya terlalu banyak, sulit dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Sedikit menonjol, dan kami tidak memulai strategi menghafal seperti pengulangan. Informasi ini mungkin akan berakhir dengan kehilangan. Sebaliknya, sangat mungkin bahwa sisa informasi akan diteruskan ke memori jangka panjang. Memori jangka panjang menyimpan semua informasi yang mungkin berguna atau relevan untuk masa depan. Ini memungkinkan kita untuk membawa informasi dari memori jangka panjang ke memori jangka pendek untuk mengintegrasikannya dengan informasi baru dari register sensorik atau menggunakannya dalam beberapa jenis pemrosesan eksklusif. Misalnya untuk mendengar bahwa ketika kita memotong bawang, kita tidak menangis jika kita bernafas melalui mulut, dan menerapkannya triknya pada kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang model memori. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.